Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ma'abad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang ke-10 ini kita masih diberikan kesehatan dan sifat istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa, terlebih dalam menjalankan ibadah salat tarawih. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kita pada bulan puasa tahun kemarin diijabah oleh Allah, yaitu kita masih diberikan umur yang panjang, bisa menikmati, bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan ini. Dan semoga kita diberikan umur yang panjang dan diberikan kesehatan sehingga di tahun-tahun berikutnya Allah menemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah selalu menganjurkan kita untuk senantiasa berselawat kepadanya. Salah satu hadis Rasul yang berbunyi, "Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dalam artian, ketika kita membaca selawat, secara langsung selawat tersebut akan kembali lagi kepada kita, menjadi syafaat kelak pada hari kiamat. Oleh sebab itu, yang ngiring sila bareng-bareng baca selawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, izinan tiang menyampaikan beberapa hadis Rasulullah semata-mata sebagai pembelajaran untuk tiang pribadi dan pengingat untuk kita bersama. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluhum Ramadan, bi anna al-hasanata fihi mujtami'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'awati mustajabatun wa dzunuba maghfuratun wal jannata mustaqatun lahum." Yang artinya, seandainya umatku tahu apa searah di bulan Ramadan, maka niscaya umatku akan menginginkan setahunnya full jadi bulan Ramadan, menginginkan selama setahunnya jadi bulan puasa. Ampun sak mau keberkahan. Ya kembe yang pun kena menu, saya nggak pertama jawab sabda Nabi, di annal hasanata fihi mujtami'atun, karena kebaikan di dalamnya terhimpun, kebagusan ya terkumpul di bulan puasa, pahala berlipat ganda sampai di positif ya terkumpul di bulan puasa. Bahkan bulan puasa, bulan Ramadan lebih bagus leman bulan-bulan lain, lebih bagus leman 11 bulan selain bulan Ramadan. Bahkan di dalam Al-Quran ia lebih bagus leman 1000 bulan. Artinya pahala ataupun ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa melampaui pahala ataupun ibadah yang kita lakukan selama 1000 bulan. Karena di dalam bulan Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Kemudian lanjut daripada hadis tadi, wa ta'ata maqbulatun,
ketaatan yang kita lakukan itu diterima. Selanjutnya wad'awati mustajabatun. Doa-doa yang kita panjatkan di dalam bulan Ramadan itu mustajabah. Insya Allah ya pasti cinta ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala karena keberkahan daripada bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir ada wazunuba maghfuratun. Dosa-dosa diampuni. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ia tahu manusia dek nini luput leman dosa, leman salah, leman khilaf dan lupa. Semua manusia terlebih kita pasti tuah gawe searang dosa, pasti tuah salah ataupun khilaf. Allah Subhanahu wa ta'ala karena mengetahui hal tersebut ia tebeng keistimewaan yaitu bulan Ramadan untuk kita sama-sama bertaubat, untuk sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah. Wazunuba maghfuratun. Dosa-dosa yang kita lakukan ketika kita taubat dan nasuha maka pasti Allah akan mengampuninya. Dan yang terakhir adalah wal jannata mustaqatun lahum. Surga sangat merindukan mereka, merindukan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam hadis lain Rasul bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Di sini Rasul menggunakan kata tali, asal katanya ataupun seakar dengan kata tilawah. Jadi di dalam Al-Quran Allah menggunakan 3 bahasa yang maknanya secara umum maknanya itu sama. Pertama yaitu qira'a atau qira'atul Quran. Kemudian yang kedua tartil dan yang terakhir adalah tilawatul Quran atau tilawah. Di sini Rasulullah memilih kata tilawah karena dari segi makna ada persamaan ketiga kata ini dan perbedaannya pun ada. Dari segi makna yang sama-sama memiliki makna membaca Al-Quran, tetapi di sisi lain ada perbedaannya. Qira'a berarti membaca Al-Quran. Di samping kita membacanya, kita juga berusaha untuk memahami apa yang dibaca. Itu menggunakan lafaz qira'a. Kemudian kalau tartil itu membaca Al-Quran sesuai dengan kaedahnya, makharijul hurufnya pas sesuai dengan ilmu tajwid. Dan yang terakhir tilawatul Quran, itu di samping maknanya membaca Al-Quran dengan suara yang bagus dan juga mampu mengamalkan apa yang dibaca. Bisa membaca Al-Quran, kemudian bisa memahami maknanya dan mampu mengamalkan isinya. Inilah golongan yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah. Yang kedua adalah hafizil lisan. Hafizil lisan artinya dengan mampu jaga lidah. Orang yang mampu menjaga lidahnya. Mampu menjaga dari apa? Pertama, dari ketersinggungan orang lain. Seandainya muni arak batur tersinggung, seandainya muni arak batur tersakiti. Mampu menjaga lidah ini salah satu maknanya juga adalah tidak menggibah, tidak namimah. Menggibah artinya menggibah artinya rasa kelengian batur. Arak batur berdua sopok kelengian, arak batur keluarga berdua sopok aib yesin rasa. Inilah yang termasuk gibah. Orang yang mampu menjaga untuk tidak membicarakan keburukan orang lain, lebih-lebih keluarganya, maka inilah golongan yang kedua dirindukan oleh surganya Allah. Kemudian terkait dengan gibah,
Ghibah ini adalah salah satu dosa yang sangat besar. Bahkan dalam hadis ada yang dijelaskan dosa ghibah itu ia lebih belit dosa ketimbang zina. Zina luar biasa belit dosa, ghibah lebih belit malik. Ikem yang pun kena menun, sehingga lamun dengan berzina, ampun taubatan nasuha terterima taubat. Lagu lamun dengan bergibah, dengan berbunjing rawasan kelengian batur, dapat taubat dekman terterima taubat. Lamun dekman endeng maaf tipak dengan saksi gibah. Lamun dekman minta ampun tipak keluarga saksi rawasan saksi buka aib. Maka oleh sebab itu orang-orang yang mampu menjaga lidahnya ini adalah salah satu golongan orang yang sangat dirindukan sehingga isengke. Ikembe yang pesengke kebanyakan manusia menganggap ini hal yang enteng. Mohon maaf biasa ina lamun kumpul biasa mudah-mudahan lamun lete dinar asa kira raosang batu, raosang anak tengan. Pokok lamun di raosang batu ndin seru. Nah, padahal ini dosanya lebih besar daripada zina. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah mengumpamakan dengan sagibah batur, dengan sagibah tetangga ibarat ia akan bangkit mesa, ia ibarat akan bangkit semeton. Ayatnya, potongan ayatnya adalah wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dan janganlah sebagian kalian menggunjing ataupun menggibah sesama yang lain. Apakah salah seorang dari kalian itu senang memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentu sekali itu adalah perbuatan yang sangat jijik. Ini diumpamakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dosa ghibah itu adalah sangat luar biasa, dan semoga Allah menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan ghibah ini. Kemudian golongan berikutnya yang dirindukan oleh Allah adalah mut'imil ji'an, yaitu dengan sak berbem ngelor dengan lapah, atau bahasa lainnya adalah dengan sak lumu, dengan sak dermawan. Orang yang senang membantu keluarga ataupun sahabat teman-temannya. Dengan salume berbem bersedekah, lebih-lebih tipa dengan sak lemah. Al-ji'an ini artinya orang yang kelaparan. Kalau kita definisikan ataupun klasifikasikan siapa yang termasuk orang yang ji'an, salah satunya adalah orang-orang yang lemah, orang-orang tua yang sudah tidak mampu lagi mencari nafkah. Kemudian anak-anak yatim yang masih kecil kemudian tidak bisa menafkahi hidupnya. Inilah orang-orang yang lemah. Dan jika ada orang yang dermawan kemudian dia senantiasa memberikan mereka itu makanan ataupun rizki, maka inilah termasuk orang yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sabda Nabi terkait dengan sak lome dalam artian ia nafkahi anak yatim. Sangat sina bangga dengan sak pelihara anak yatim. Kembe sehingga Nabi leman masih kulit wah jadi yatim piatu. Leman dalam tian wah terpilih risi Bapak Abdullah. Kemudian masih kulit terpilih si ibunda Siti Aminah. Nabi menjadi anak yatim sejak kecil. Oleh sebab itu Nabi sangat bangga, sangat sayang terhadap dengan sak milik pelihara anak yatim. Bahkan digambarkan dalam hadisnya, ana waqafilul yatim fil jannah kahataini. Jadi artinya saya bersama orang-orang yang memelihara anak yatim, sambil Rasulullah itu tabi dia menunjukkan telunjuknya sambil meni. Ana waqafilul yatim kahataini fil jannah. Saya bersama orang yang memelihara anak yatim seperti
seperti ini di dalam surga dengan menunjukkan telunjuk yang tengah dan telunjuknya saking dekatnya. Jadi beruntung sekali di antara kita jika ada di dalam rumahnya anak yatim kemudian dipelihara. Karena Rasul bersabda, sebagus-bagus balik ialah searah anak yatim. Kemudian anak yatim itu ia terpelihara bagus-bagus. Kaca selengi-lengi balik arah anak yatim di dalam lagu ia terkesia-sia, ia terlantaran. Jadi sekali lagi orang yang memelihara anak yatim pasti tamu surga. Sehingga ia janji Nabi, saya bersama orang yang memelihara anak yatim ibarat jari yang berdekatan, sangat dekat, kumpul kaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir adalah golongan yang dirindukan oleh surga adalah as-shaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ini adalah golongan orang-orang yang sangat dirindukan oleh surganya. Jamaah rahimakumullah, berpuasa di dalam bulan Ramadan adalah perbuatan yang sangat diidam-idamkan oleh semua umat muslim, karena di dalam bulan Ramadan itu terkumpul segala bentuk kebaikan, ibadah dilipat gandakan pahalanya. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam menjalankan ibadah puasa. Beberapa hal ini harus kita hindari, dendek tegawe, supaya apa? Kita tidak masuk ke dalam hadis Nabi yang mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia hanya mendapatkan lapah kanci bedak doang, pahala dan mau. Siapakah golongan yang seperti ini? Jadi Rasulullah bersabda di hadis yang lain, khamsatu asya'a tuhbitu saum ayatu betilu sawabahu. Arah 5 perkara sak bau batalang pahala puasa. Puasa lagu mau lapah doang. Apa 5 perkara tersebut? Yang pertama adalah al-kazibu, yang kedua adalah al-ghibatu, yang ketiga an-namimah, dan yang keempat adalah al-yamin al-ghamus, dan yang terakhir adalah an-nazru bisyahwatin. Pertama al-kazibu, artinya dengan sakirang letak, dengan sakirang aja, lamun ngerawas ya girang aja. Ini adalah salah satu dosa yang identik dengan sifat-sifat dengan munafik. Karena di dalam hadis ayatul munafik salas, tanda-tanda dengan munafik arah telu. Pertama, idza hadasa kazaba, lamun ngeraos ya girang aja. Sak kedua, iza wa'ada akhlafa, lamun berjanji ya girang ingkari janji. Sak ketelu, iza tumina khona, lamun tebeng amanah ya khianat. Al-kazibu salah satu yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang kedua adalah al-ghibah, mongkat sabaru dengan sak maseh girang rosang batur, kelengian batur, dan bau anak. Arah sopok batur berketuan, apakah pas puasa doang pun dikanggu? Apakah pas kenjelu doang yang pembatalan pahala puasa lamun kekelam bau apa deh? Pada marah misal temangan ini mereka jelu watal lamun kemalam deh. Beda pembahasan. Lamun mangan ini itu pegawaian samubah. Ya tekan doang dengan sebab kita dalam keadaan berpuasa. Lamun aja, lamun gibah, nah puasa di puasa kenjelu atau tengah malam lamun begibah tetap batal puasa. Kemudian selanjutnya adalah yang bisa membatalkan puasa adalah an-namimah. Namimah artinya girang lampahang raos. Lampahang raos artinya ya girang adu domba.
Ada batu berselisih, ada keluarga yang tidak sependapat, naye hadir. Jadi dengan ketelu kira lampah ros. Lamun jok A meni, lamun jok B meni, sayang berdekatan antara si A dan si B. Ini adalah an-namimah, dengan sakirang adu domba. Lamun masih arah di bulan puasa dengan sakirang adu domba, percuma puasa dek mau apa-apa kecuali lapah kancil beda. Saketelu adalah al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Sekedi-kedi wallahi, padahal ya aja ya kira permainan sumpah. Sekedi-kedi dakak najah ngero sampai teparan tetu wallahi. Nah yang terakhir adalah an-nazru bisyahwatin, dengan sak seriuam lawan jenis dengan syahwat. Misal sama seriuk dengan mamu seriuk dengan ini isi syahwat. Dengan nina pun dia seriuk dengan mamu dengan pandangan syahwat. Ketika dia dalam keadaan berpuasa, batal pahala puasa, hanya mendapatkan bedak kancil lapang doang. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sebagai pengingat kita bersama. Semoga Allah menerima ibadah amal puasa kita, kemudian semoga Allah selalu membimbing kita, semoga Allah memanjangkan umur kita, semoga Allah memberikan kita syafaat, memberikan kita ampunan, dan di Ramadan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya kita masih berjumpa. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.